Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dodi Wahyudi, dalam seri edisi spesial terkait AKM. Aku, kamu, matematika. Tetap masih asesmen kompetensi minimum yang harus kita ketahui. Ini akan regulasi sudah ada, tinggal dieksekusi di tahun 2021. Sudah banyak yang membahas terkait AKM, tapi tidak banyak pula yang melihatkan terkait masalah bagaimana sih gambaran soal-soal AKM itu. Karena ada dua kompetensi yang akan diuji nanti, literasi dan numerasi, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Ini saya sekarang di level 6, video terakhir terkait pembahasan latihan soal AKM di semua jenjang dari mulai SD sampai SMA, SMK gitu ya, dan aliyah. Nah, ini kita coba sekarang bagaimana melihat di level 6 untuk kelas 11 dan kelas 12. Seperti halnya di dalam panduan bahwa AKM ini akan diujikan di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Alangkah lebih baik kalau kita tidak tertuju ke hal tersebut, tetapi justru melihat dampak positifnya bahwa AKM ini nanti akan melatih secara literasi dan numerasi peserta didik kita dan guru-guru kita. Baik, kita mulai saja. Sekarang kita lihat bagaimana itu AKM. Saya singkat saja seperti halnya video yang sudah-sudah. AKM ini adalah penilaian kompetensi mendasar. Nah, ini ya. Oke, apa yang diukur? Yang diukur adalah literasi dan numerasi. Bahkan nanti ada survei karakter dan survei lingkungan ya, kalau tidak salah lihat dari panduan. Oke, sekarang yang dibahas terkait kompetensi itu hanya dua, literasi dan numerasi saja. Ini hal yang sebetulnya sehari-hari kita bisa lakukan, tetapi terkadang levelnya itu yang kita terkadang mungkin terlupakan. Tidak melihat bahwa anak sekarang itu posisi di mana, di jenjang mana, sehingga harus bisa dilatih terkait literasi dan numerasinya. Kita langsung saja bagaimana melihat latihan-latihan dari numerasi, literasi fiksi dan literasi informasi di level 6. Oke, kita cek. Nah, sekarang untuk yang numerasi di level 6, nah ini memang belum terlihat ya, belum terlihat di dalam sistem kita, sistem yang dikembangkan oleh Kemendikbud. Ini belum nampak, belum terlihat, sehingga belum bisa saya menelaah bagaimana soal numerasi di level 6. Gitu ya. Di level 6 untuk kelas 12. Memang selayak nanti ada yang kelas 11 ya. Oke, tapi ini saya ngambil dari pusat asesmen pembelajaran. Oke. Karena numerasi tidak ada, maka kita coba akan loncat ke literasi fiksi. Nah, literasi fiksi, nah ini sudah ada di level 6. Sudah ada di level 6, yaitu kelas 11 dan kelas 12 untuk level 6 literasi fiksi. Sekali lagi, untuk numerasi kita santai saja dulu. Mudah-mudahan tim pusat asesmen segera merilis terkait masalah bagaimana soal-soal numerasi. Untuk yang literasi fiksi masih pada tataran menemukan informasi, memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, ini adalah subkompetensi yang harus kita pahami bersama untuk bisa diberikan kepada anak-anak kita. Baik, untuk menemukan informasi, ada mengakses dan mencari informasi, coba kita klik saja bagaimana bentuk soalnya. Nah, ini seperti ini bentuknya di negeri amplop. Ini puisi karya Mustafa Bisri ya, atau Gusmus. Di negeri amplop bla 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 bla, Aladin menyembunyikan lampu, wasiatnya malu, dan seterusnya, sampai pertanyaannya adalah setelah membaca puisi di negeri amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis. Jadi kita harus utuh membaca ini sampai memahami penulis ini sebetulnya ke arah mana, apakah marah, bahagia, sedih, atau syahdu, atau bahkan optimis. Nah, ini harus diperlihatkan. Ini sampai ya, karena ini bahasannya
udah tingkat level SMA, berarti pilihannya udah sampai E. Berbeda dengan yang dasar tadi di SMP maupun SD. Kemudian kita cek sekarang bagaimana literasi fiksi untuk mencari dan memilih informasi yang relevan. Oke, kita coba cek. Oke, ini masih terkait soal di negeri amplop. Oke, pertanyaannya, dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang. Makna dari kata amplop yang dimaksud oleh penulis adalah A. Amplop pesan, B. Sumbangan, C. Hadiah, D. Surat, atau uang suap atau sogok. Nah, ini bisa kita pilih salah satu, gitu ya. Kita bisa pilih, misalkan di sini kita pilih T. Kunci jawabannya adalah E. Oke, betul ya. Berarti pilihan kita sudah benar. Oke, kita lihat lagi ke level berikutnya untuk kondisi. Oke, kita close dulu sebentar. Oke, kita kondisi yang berikutnya untuk yang memahami. Ini terkait menganalisis perubahan elemen intrinsik, tetapi di sini soalnya belum ada. Jadi pusat asesmen baru merilis terkait soal tersebut. Sekarang kita lihat yang berikutnya menyusun inferensi. Di sini juga sama. Di sini belum ada soalnya, tetapi ini indikator yang akan nanti dimunculkan. Kemudian, nah di sini menyusun generalisasi kesimpulan. Nah, ini ada 5 soal. Coba kita cek 5 soal terkait memahami. Oke, soal yang pertama, berikut ini adalah potongan puisi dari W.S. Rendra bertulis Sajak Sebatang Lisong. Nah, ini puisinya. Oke, panjang sekali puisinya. Luar biasa karya Pak W.S. Rendra ini. Cermati potongan puisi berikut. Ini kita suruh cermati lagi. Menurutmu apa maksud larik-larik dalam puisi tersebut? Oke, ada pilihannya. Apa yang dimaksud pada larik-larik puisi tersebut? A. Keputusan, keinginan, kemauan, keputusasaan, bahkan ketidakinginan. Oke, ini soal yang pertama. Kita lihat soal yang kedua, masih karya W.S. Rendra, Sajak Sebatang Lisong. Oke, masih yang tadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebuah puisi bertema sosial umumnya menggambarkan kondisi masyarakat pada waktu puisi diciptakan. Pada puisi tersebut ceritakan kondisi masyarakat yang digambarkan penyair. Bisa kita tuliskan di sini. Tidak ada kunci jawabannya, nanti tinggal dicek saja, dituliskan di dalam sistemnya. Kemudian di negeri amplop, kalau karya Gusmus. Oke, masih apa gagasan ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Ini harus benar-benar kita belajar memahami terkait puisi ya. Masih di negeri amplop, uraian, berarti nanti bisa diisikan. Masih uraian, masih di negeri amplop, pesannya seperti apa? Oke. Selanjutnya kita akan coba bagaimana memahami indikator membandingkan hal utama. Ini belum ada soalnya, nanti tinggal kita pantau terus, upgrade terus nanti di pusat asesmen Kemendikbud. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi format penyajian dan teks, ini terkait majas. Kemudian yang kedua ini ada soal. Oke, ini soal kita. Nah, ini pilihan ganda. Oke, 2, 3, 4, 5 bait ya, 7 berapa ini, 9 sampai banyak banget, luar biasa. Melalui puisi Sajak Sebatang Lisong ini, bait-bait yang berisi solusi tersebut terdapat di bait keberapa? Nah, ini adalah pilihan ganda ya. Pilihan ganda berarti harus isi salah satu saja. Oke, berikutnya ada lagi terkait ini menilai, mengkritisi, belum ada, kita tunggu saja. Merefleksi, oke, kita tinggal lihat merefleksi bagaimana soal berbentuk merefleksi, masih berbentuk soal W.S. Rendra. Oke.
Ini pertanyaannya adalah setelah membaca puisi berikan alasannya. Oke, kita suruh menuliskan alasan kita. Baik, kita loncat sekarang bagaimana ke literasi teks informasi. Oke. Nah, ini lebih banyak soalnya di level 6 ini ada yang udah disiapkan oleh tim Kemendikbud. Itu ada menemukan informasi, kita ada 10 soal. Coba kita cek 10 soal ini apa saja. Ini bantu ibunya jualan, pengguna ini ciptakan robot unik. Oke, itu ini kita bisa baca. Agung sangat penyayang ibunya adalah seperti apa. Ini masih pilihan ganda kompleks, artinya bisa memilih dari lebih dari satu jawaban, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya misalkan. Tapi setelah kita baca ulang ternyata bukan, jangan diklik lagi di jawabannya, tapi diklik hapus jawaban, tinggal kita pilih misalkan jawaban yang benar menurut kita. Oke ya, seperti itu. Kemudian keuntungan apa yang dapat dari penggunaan tenaga surya? Oke, ini bisa kita baca dan pertanyaannya adalah pernyataan manakah yang menjelaskan mengapa energi surya disebut energi hijau? Oke, tentu saja harus kita baca di sini makna dari energi hijau. Berikutnya pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga angin ya berarti ya. Oke. Berdasarkan teks manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang listrik tenaga angin? Ya. Oke, bisa kita baca di sini. Kemudian yang keempat juga sama. Saya coba pelan-pelan biar nanti Bapak Ibu bisa baca teks-teks ini. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Dimanfaatkan untuk kebutuhan apa saja? Jawabannya tentu saja bisa dilihat dari di atas ya. Teks informasi di atas. Yang berikutnya juga sama. Oke, masih cuman biasanya pertanyaannya yang berbeda. Nah, apa yang maksud kalimat dikaitkan dengan kalimat sebelumnya? Oke, dan ini ada uraian. Masih dari infografis selain angin apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa disalurkan dan digunakan oleh manusia. Kemudian peraturan presiden tentang perlindungan tenaga migran, di sini ada soalnya yang ditanyakan adalah manakah yang masuk dalam definisi pekerja migran. Oke, kita harus baca di situ. 8. Nah, seperti ini definisi gratifikasi. Oke, gratifikasi. Nah, oke, ini jawabannya ya. Undang-undang dan seterusnya. Mohon maaf. Oke. Oke, kemudian gratifikasi masih pertanyaan direktorat apakah yang diberikan wewenang untuk menangani kasus praktek gratifikasi ya, kita harus baca ya, sekali lagi kita harus baca. Berikutnya adalah ada 6 soal terkait mencari memilih informasi yang relevan. Kita coba cek. Panen air hujan mulai dari sekarang. Oke, ini ada informasi ya dari CNN Indonesia. Manakah informasi yang tepat terkait sumur? Gitu ya. Oke, berarti nanti harus di sini harus dibaca nih oleh kita. Sudah jelas ya, kalau kita mau mengenai gambar pasti udah ada jawabannya di situ. Pilihan ganda kompleks berarti lebih dari satu, nanti bisa kita pilih jawabannya. Sekali lagi ini masih soal yang sama, cuman pertanyaannya aja nanti yang berbeda. Ini juga gratifikasi. Pertanyaannya ada aspek yuridis, hukum, sosiologis, psikologis, kemanusiaan. Ini Geronimo, pejuang suku apa saya? Oke, ini. Oke. Menurut Anda tepatnya dari manakah Geronimo berasal? Oke.
Jadi bisa triknya adalah dari pertanyaan, kemudian nanti diambil dari naskah ya. Itu strategi saja. Oke. Kemudian kita lanjut ke memahami ada 3 soal ya. Ada 3 soal dalam memahami. Coba kita cek. Memahami ini. Oke, ini Eva Rahmi Kasim. Penyandang disabilitas yang menjadi pejabat. Wah, ini sangat luar biasa, berkah ya buat beliau. Ya, ini cerita informasi yang fakta ya. Nah, ini inspiratif banget sebetulnya ini. Nanti yang penting bahwa sekali lagi kita harus bisa melatih anak-anak kita dengan soal-soal cerita fiksi maupun informasi. Ya, berikan alasan mengapa termasuk sesuatu yang berprestasi. Ya, itu saja ada di atas tadi ya. Oke, energi surya. Apa tujuan dimunculkannya fax ya? Frequency ask question. Yang sering muncul biasanya gitu kan. Sistem membuat seperti itu. Jadi biar tidak berulang-ulang menjawab, dibuatkanlah fax tadi ya. Oke. Kemudian ada 4 soal. Coba kita cek. Oh, masih sama 4 soal tadi. Masih tentang Ibu Eva. Notifikasi Jeronimo ya. Muncul lagi. Urutkan peristiwa kisah hidup Jeronimo secara kronologis. Oke. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian sekarang yang mengevaluasi kebetulan di sini yang pertama ada 3 soal terkait opini dari fakta. Kita coba cek. Masih terkait Ibu Eva. Cermati paragraf berikut. Menuju paragraf tersebut, kalian apa yang menjadi masalah bagi kaum difabel ya di tanah air kita apa? Dari ceritanya Ibu Eva tadi untuk efek ini. Kemudian ada gratifikasi. Oke, gratifikasi sesuai dengan wacana informasi. Kesimpulan yang tidak diambil paling tepat adalah apa? Oke, sudah ya. Kemudian kita cek kembali bagaimana 2 soal ada 6 soal ya. Oke, 6 soal ini kita cek satu-satu. Nah, ini masih terkait besaran subsidi listrik. Dari diagram 2 penerima terbesar subsidi 2020 pada wacana tersebut memberikan gambaran tentang ketepatan subsidi listrik. Oke. Apakah gitu ya. Masih manakah pernyataan yang menggambarkan keadaan yang dijelaskan pada infografik ya. Soal tenaga angin masih dari gambar teks maka informasi tepat, lokasi dan kondisi tepat untuk kincir angin. Nah, ladang luas, pegunungan hijau, ruang tertutup, volume angin sedang. Yang keempat, oke, ini yang kelima. Yang kelima IBT ya, EBT, energi baru dan terbarukan. Dan yang terakhir menandai infografik tersebut bauran energi primer magnetisik terbesar adalah berasal dari energi mana. Oke, terus berikutnya ada di menilai. Di sini ada 5 soal. Kita cek 5 soal ini yang seperti apa, masih dalam konsep EBT. Jika pada data informasi tersebut diubah, bentuk apa yang paling mudah dibaca? Apakah bentuk tabel, diagram, kurva? Ya, ini bisa kita telah. Masih juga sama EBT. Belajarlah membaca dari sebuah informasi, ya, baik diagram, kemudian infografis dan sebagainya. Berarti harus dibiasakan kepada anak sekarang.
minyak bumi ya. Ini infografis dari minyak bumi, benar salah sama masih. Oke, ini ada urean. Oke, iya. Ini pertanyaannya. Oke, seperti itu. Kemudian ada 2 soal. Coba kita cek. Pak masih Jeronimo. Oke, masa kecil dia, kampanye dia, dan seterusnya. Apakah Jeronimo dapat disebut sebagai seorang pahlawan? Oke, kita dibaca saja nanti dari situ. Sama di masa kecil, kampanye Jeronimo, dan seterusnya. Untuk apa konflik utama dihadapi oleh Jeronimo? Ya, seperti itu ya. Ini latihan-latihan soal terkait literasi yang informasi. Untuk yang indikator berikutnya ini belum ada soalnya, kita nanti pantau terus, dan yang merefleksi juga belum ada. Ini adalah sekilas terkait memang belum lengkap untuk yang level 6, kemungkinan besar kita sabar saja, pantau saja terus di webnya Kemendikbud. Kemudian kita terus juga menelaah contoh soal beberapa yang sudah beredar di contoh-contoh di medsos ataupun di masyarakat ataupun di dunia per-YouTubean. Oke gitu ya. Oke, terima kasih sudah melihat di level 1 sampai level 6. Semoga bermanfaat. Minimal kita bisa mengetahui gambaran terkait apa itu AKM dan bagaimana tipe-tipe soal AKM yang diujikan atau untuk mengukur nanti di tingkat literasi dan numerasi peserta didik kita, yang mana AKM bukan tes peserta didik tapi mencerminkan nanti kualitas di tingkat sekolah kita walaupun diteskannya ke peserta didik. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah setia menonton terus, dan like serta subscribe jangan lupa. Kemudian nanti saya akan coba di video berikutnya untuk membahas atau mengupas terkait AKM itu sendiri gitu ya. Kita akan coba kupas apa itu AKM berdasarkan panduan dari Kemendikbud. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian jangan lupa tonton video berikutnya terkait apa itu AKM. Kita akan kupas tuntas terkait konsep AKM biar kita lebih jos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia buat kita semua. Saya Wahyudi, terima kasih.